Seru ya lihat teman-teman bermain. Pengen ikut bermain bersama, tapi aku malu. Aku juga takut. Takut kalau mereka tidak bisa menerima aku. Takut salah, nanti ditertawakan oleh mereka. Ayah sekarang udah jarang main sama aku. Kata ibu, ayah lagi sibuk. Aku gak mau ayah tambah capek karena harus main sama aku. Tapi aku kangen bermain sama ayah dan mendengarkan dongeng yang dibacakan ayah. Perubahan demi perubahan yang terjadi pada Bunga membuat dia dipanggil ke ruangan BK. Halo Bunga, selamat datang di ruangan Bu Amil. Gimana kabarnya hari ini Bunga? Baik kan? Oke, jika baik, Bunga boleh duduk di kursi ya. Wah, Ibu lihat kelinci, tas Bunga sangat lucu. Iya Bu, ini adik-adikku yang memberikan. Oh begitu. Ibu dengar Bunga suka menggambar ya? Nah, apakah sekarang Bunga ingin menggambar sesuatu untuk Ibu? Tidak. Kalau begitu, di sini Ibu punya buku bacaan, Ibu punya buku cerita. Apakah Bunga ingin memilih apa saja yang Bunga suka? Bunga boleh pilih. Bunga suka buku kelinci itu? Coba Ibu lihat. Kenapa ya kelincinya seperti suka bersembunyi? Mungkin dia malu tuh. Malu? Kenapa ya dia malu? Takut. Apakah Bunga pernah merasa takut? Jika Bunga pernah merasa takut dan jika Bunga merasa sedih, Bunga boleh datang ke Ibu ya. Bunga boleh bercerita ke Ibu dan juga Bunga boleh membaca cerita buku-buku di sini lagi ya. Oke, untuk sesi sekarang mungkin cukup ya. Nanti kita akan ketemu lagi. Kalau Bunga mau ke sini, Bunga tinggal datang saja ke ruangan Ibu. Baik Bu. Oke, terima kasih sudah datang ya Bunga. Ya, sama-sama. Setelah melakukan sesi konseling bersama Bunga, guru BK pun berinisiatif untuk mengkomunikasikan apa yang terjadi pada Bunga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu dan Bapak. Silakan masuk. Silakan Ibu, Bapak. Terima kasih. Baik Ibu dan Bapak, terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan untuk datang kembali. Sama-sama Ibu, ada apa ya dengan Bunga Ibu? Apakah Bunga melakukan kesalahan? Baik Ibu dan Bapak, tenang saja. Saya memahami kekhawatiran Ibu dan Bapak. Nah, tadi setelah observasi saya bersama dengan Bunga di ruangan ini juga, saya mendapati perubahan dari perilaku Bunga yang cukup signifikan Pak. Dia cenderung lebih pemalu, tidak ingin bergabung dengan teman-temannya, dan juga sering melamun. Dan tadi juga ketika saya membaca buku cerita, dia bilang kalau peran kelinci ini suka malu dan juga takut. Malu? Takut? Kenapa ya Bu? Nah Pak, Bu, ini juga yang menjadi rasa penasaran saya. Kenapa Bunga berbicara malu dan juga takut?
apakah ibu dan bapak melihat perubahan dari dulu ketika di rumah? Atau ada pemicu seperti ibu dan bapak berpindah lokasi rumah atau berpindah lingkungan? Tidak ada sih Bu. Mungkin karena saya pulang kerja terlalu malam sehingga tidak sempat ada waktu buat meluangkan waktu bersama anak saya. Sepertinya seperti itu. Baik, mungkin itu merupakan informasi yang penting bagi kami, Pak. Apakah di rumah Bunga sering mencari perhatian pada ibu? Dia tuh sering nanyain bapaknya, tapi dia tidak pernah mengeluh di rumah gitu. Selain itu, ada lagi Bu? Dia tuh kayak nyari perhatian di rumah, tapi sayangnya kurang peka gitu. Oh, itu merupakan informasi yang penting juga ibu bagi kami karena anak-anak itu cenderung kesulitan dalam menyampaikan perasaannya ibu dan bapak. Mungkin memang kesibukan antara ibu dan bapak menjadi salah satu pemicu juga ya Bu, Pak. Bisa kita bilang bahwa Bunga ini mengalami rasa kecemasan yang ringan dan juga rasa takut yang berlebihan. Nah, mungkin untuk membantu Bunga, saya akan mengusulkan beberapa hal. Yang pertama, mungkin saya akan melakukan sesi konseling kembali dengan mengajak Bunga menggambar dan juga bercerita. Dan untuk yang kedua, ini merupakan PR bagi ibu dan bapak untuk memberikan waktu yang berkualitas bagi Bunga, karena itu merupakan salah satu yang bisa berpengaruh terhadap Bunga, seperti bapak mengajak bermain permainan atau juga bercerita, membaca buku cerita bersama. Apakah saya harus meluangkan waktu juga untuk anak saya? Iya Pak, itu merupakan salah satu hal yang penting. Baik ibu ataupun bapak, kehadiran bapak adalah yang paling penting Pak, karena selama ini kehadiran bapak yang mungkin dirasa dia kurang cukup untuk waktu bersama bapak. Anak-anak juga biasanya membutuhkan Pak rasa ingin dipuji, ingin diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Tapi bukan berarti manja ya Pak, Bu. Ini bermaksud untuk membangun mental yang kuat untuk anak dan juga membangun chemistry antar keluarga ya Pak. Ya kita sama-sama aja ya Bu untuk melihat bagaimana keadaan Bunga untuk selanjutnya. Terima kasih, mungkin kita cukupkan ya Bu untuk sesi sekarang. Terima kasih sudah meluangkan waktu ke sini. Mungkin untuk selanjutnya saya akan memantau kembali situasi Bunga sekarang. Terima kasih juga Ibu atas saran-sarannya. Baik, kami akan mencobanya ya Bu. Terima kasih Bu. Iya. Beberapa hari setelah sesi konseling bersama orang tua Bunga, Bu Amel pun mencari tahu bagaimana keadaan Bunga ketika di rumah. Halo Ibu Siti, ini dengan saya Ibu Amel. Bagaimana dengan keadaan Bunga di rumah Bu? Oh iya, Bunga sedikit membaik Bu Amel. Apakah Ibu dan Bapak sudah berusaha untuk meluangkan waktu bersama Bunga? Kemarin Bunga diajak main bapaknya, bermain luar tangga, membaca buku, dan sedikit demi sedikit Bunga sudah mulai bercerita, tapi agak sedikit malu sih. Baik Ibu, teruskan untuk melakukan apapun yang bisa Ibu dan Bapak lakukan. Konsisten dalam memberikan waktu berkualitas dan juga pujian kepada Bunga merupakan kuncinya, karena itu adalah yang dibutuhkan oleh Bunga Bu. Mungkin untuk selanjutnya kita adakan sesi konseling kembali di minggu depan. Apakah Ibu setuju? Oh iya Bu Amel, kami sangat setuju sekali. Terima kasih atas bantuannya. Baik Ibu, terima kasih. Setelah beberapa hari, Bunga datang ke ruangan BK tanpa disuruh. Dia memberikan senyuman tipisnya. Itu merupakan salah satu pertanda bahwa
dia sudah kembali kepada dirinya. Dia yang ceria, dia yang pintar, dia yang memiliki bakat yaitu menggambar. Di ruangan BK, dia sudah mau diajak menggambar dan juga sudah banyak bercerita. Selain itu, ibu guru BK dan dia sudah mau bercanda tawa. Nah, bunga itu punya jari jemari yang sangat hebat untuk menggambar. Gambar bunga bagus sekali. Nah, bunga juga pasti bisa melakukan hal-hal yang lain. Ingat ya, bunga itu anak yang hebat. Bunga itu anak yang kuat. Dan bunga itu anak yang pemberani dan juga pintar. Jangan malu ketika ingin bergabung dengan teman-teman. Ingat, banyak yang sayang dengan bunga. Ada ibu, ada bapak, ada ibu Amir, dan juga ada teman-teman yang lain yang sayang sama bunga. Bunga harus ingat itu. Nanti bunga kalau mau menggambar lagi, bunga boleh datang ke situ dan boleh bercerita ke ibu. Terima kasih ya sudah datang dan sudah mau menggambar. Sama-sama ibu, terima kasih juga loh. Di balik mata yang redup, tersembunyi gundah. Dunia ramai terasa jauh, langkah pun terjaga. Bayang-bayang keraguan menari dalam benak. Senyum yang dulu mereka kini seolah retak. Namun mentari kan bersinar setelah